Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Latifariani dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diksi dengan dosen pengampu Ibu Sulistiawati MPD untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Definisi umum diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan. Dengan begitu, lawan bicara akan lebih mudah mengerti apa yang sedang kita sampaikan. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata. Istilah ini bukan saja digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan suatu peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa dan ungkapan-ungkapan. Agar dapat menghasilkan cerita yang menarik melalui pilihan kata, maka diksi yang baik harus memenuhi syarat, seperti yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Jenis-jenis diksi. Jenis diksi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, diksi berdasarkan maknanya. Ada makna konotatif, yang artinya makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Yang kedua, makna denotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. Ada sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Hipernim dan hiponim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Jadi, hipernim dan hiponim merupakan suatu kebalikan. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan diksi. Yang pertama, tidak menggunakan pengulangan kata. Contohnya, jangan mundur ke belakang karena ada parit. Nanti kamu jatuh. Kata mundur otomatis digunakan untuk menunjuk ke arah belakang. Jadi sebaiknya kita tidak usah menggunakan lagi kata mundur. Yang kedua, kalimat yang disampaikan harus menggunakan diksi yang ringkas agar tidak boros kata. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang diulang dan mengandung arti yang sama dalam sebuah kalimat agar tidak boros kata. Usahakan kalimat yang dibuat ringkas dan jelas agar mudah difahami. Yang ketiga, menyederhanakan struktur kalimat. Semakin sederhana kalimat yang dibuat, maka kalimat tersebut akan lebih mudah difahami. Yang keempat, hindari pemborosan kata. Contohnya, hasil daripada pertemuan antara guru dan orang tua Rino kemarin adalah Rino harus diskors atau dilarang masuk sekolah selama beberapa hari. Kata diskors dengan kata dilarang masuk sekolah merupakan contoh pemborosan kata. Jadi sebaiknya kita hanya memilih salah satu dari kata tersebut saja. Selanjutnya, fungsi diksi. Yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. Yang keempat, membentuk ekspresi atau gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembacanya.
Berikut contoh paragraf. Paragraf pertama. Hari ini aku pergi ke pantai bersama dengan teman-temanku. Udara di sana sangat sejuk. Kami bermain bola air sampai tak terasa hari sudah sore. Kami pun pulang tak lama kemudian. Paragraf kedua. Liburan kali ini, aku dan teman-teman berencana untuk pergi ke pantai. Kami sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana, kami sudah disambut oleh semilir angin yang tak henti-hentinya bertiup. Ombak yang berkejar-kejaran juga seolah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami menghabiskan waktu sepanjang hari di sana, dan kami pulang dengan hati senang. Kedua paragraf di atas mempunyai makna yang sama, tetapi dalam pemilihan diksi, pada contoh paragraf kedualah yang menjadi enak dibaca dan tidak membosankan bagi pembacanya, karena paragraf kedua menceritakan perjalanannya atau ceritanya secara jelas, sehingga mudah difahami dan dimengerti, serta menggunakan makna konotasi atau makna kiasan yang menarik. Sekian penjelasan materi tentang diksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.